Tema yang akan kita renungkan pada sore hari ini tentang menjadi tua, lansia, dan berdoa. Para kakek nenek, opa oma, para lansia, para difabel, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Setiap tanggal 26 Juli dirayakan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana. Mereka adalah orang tua Santa Perawan Maria. Oleh karena itu pada hari Minggu terdekat dirayakan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia. Kemarin 26 Juli dirayakan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana. Maka mulai kemarin sore sampai sepanjang hari ini di seluruh dunia dirayakan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia yang ke-5. Perayaan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia juga menjadi bagian dari perayaan Ekaristi kita sore hari ini. Siapa di antara yang ada di sini yang sudah masuk kategori kakek nenek? Yang sudah menjadi kakek nenek. Sedikit yang angkat tangan. Siapa yang ada di sini yang sudah masuk kategori lansia? Angkat tangan sebentar. Tidak terlalu banyak. Kakek nenek artinya usia berapapun sudah punya cucu. Dan kakek nenek belum tentu lansia. Ya belum tentu. Karena ada yang belum lansia tapi sudah menjadi kakek nenek. Dan tidak semua yang lansia itu sudah kakek nenek. Karena ada yang sudah lansia dan tidak menikah. Atau sudah lansia, sudah berkeluarga, tetapi belum dikaruniai anak. Tapi usia sudah lansia. Maka dirayakan Hari Kakek Nenek dan Lansia. Di paroki ini, sampai hari ini, yang sudah masuk kategori lansia ada sebanyak 3.222 orang. Dari 3.222 orang termasuk sebagian yang hadir di sini. Meski tidak angkat tangan. Ya, karena enggak mau dilansiakan, ya, dimasukkan dalam kelompok lansia meski usianya sudah di atas 60 tahun. Dari 3.222 orang ini tersebar di 12 wilayah. Wilayah yang lansianya paling sedikit itu wilayah Krisantus. Hanya 176 orang. Dan wilayah Santo Titus Bransma
hanya 179 orang. Tetapi ada 2 wilayah yang jumlahnya sama sekaligus tertinggi di antara 10 wilayah yang lain, yaitu wilayah Lukas dan wilayah Elia. 2 wilayah ini masing-masing yang sudah lansia ada sebanyak 337 orang. Cukup banyak. Mereka yang sudah lansia, sebagian besar sudah kakek nenek, sebagian kecil belum kakek nenek atau bukan kakek nenek. Namun dengan usia yang lanjut sehingga mereka disebut lansia, mereka tentu memiliki keterbatasan tersendiri. Geraknya mulai tidak lincah, harus pakai tongkat, harus pakai kursi roda, harus dituntun, dan lain sebagainya. Dan sebagian mereka sudah sulit keluar rumah, bahkan turun dari tempat tidur pun sudah sulit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Paus Leo ke-14 menyampaikan pesan penting kepada para kakek nenek dan lansia sedunia. Pesan itu ditulis 26 Juni yang lalu, persis 1 bulan lebih 1 hari. Sebagian saya kutip, bunyinya begini. Kita yang dimaksudkan adalah para kakek nenek dan lansia di seluruh dunia. Kita memiliki kebebasan yang tidak dapat dirampas oleh kesulitan apapun. Ini cara pandang Paus Leo ke-14. Secara fisik, para lansia punya keterbatasan. Ya, keterbatasan fisik. Geraknya sudah tidak lincah, harus pakai tongkat, harus pakai kursi roda, harus dipapah, harus dituntun, harus dijaga, dan sebagainya. Lengkapnya bunyinya begini. Kita memiliki kebebasan yang tidak dapat dirampas oleh kesulitan apapun, yaitu kebebasan untuk mengasihi dan berdoa. Meskipun para lansia, kakek nenek mengalami keterbatasan secara fisik, mereka tidak terbatas dalam hal mengasihi dan berdoa. Mereka mengalami kebebasan, memiliki kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh apapun, oleh kesulitan apapun. Lalu kalimat berikutnya, setiap orang dapat senantiasa mengasihi dan berdoa. Meskipun sudah lansia, meskipun sudah kakek nenek, sudah tidak lincah lagi, para kakek nenek, kaum lansia masih bisa mengasihi, masih bisa berdoa. Dan ini tidak terhalang oleh keterbatasan fisik. Kalimat berikutnya, seiring dengan bertambahnya usia, marilah kita terus maju dalam kepercayaan akan Tuhan. Ini ajakan Paus Leo ke-14. Bagi para kakek nenek dan lansia, dan siapapun yang setiap tahun terus bertambah usianya.
Sehingga yang terjadi sebenarnya bukan ulang tahun, tetapi tambah tahun. Seiring dengan bertambahnya usia, marilah kita terus maju dalam kepercayaan akan Tuhan. Semoga kita diperbarui setiap hari melalui perjumpaan kita dengannya, dengan Tuhan dalam doa dan misa kudus. Ternyata doa setiap hari, misa kudus yang kita ikuti, itu bisa memperbarui terus menerus. Memperbarui hati, sehingga mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Meski secara fisik mengalami keterbatasan, tetapi bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui doa dan misa kudus. Dengan demikian, tegas Paus Leo ke-14 mengakhiri pesannya. Kita akan menjadi tanda-tanda pengharapan berapapun usia kita. Ini kalimat terakhir dari pesan Paus Leo ke-14. Dengan demikian kita akan menjadi tanda-tanda pengharapan berapapun usia kita. Apakah sudah lanjut usia di atas 60 tahun ataupun di bawah itu. Setiap orang bisa menjadi tanda-tanda pengharapan bagi orang lain. Sikapnya, kepercayaannya akan Tuhan, pengharapannya akan Tuhan bisa memotivasi orang lain. Bisa menggerakkan hati orang lain. Contoh, kita mengenal dengan baik Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Ia meninggal usia 24 tahun karena sakit kanker paru-paru. Hanya 9 tahun dia tinggal dalam biara kontemplatif. Suatu saat ia mengalami kekeringan rohani. Dia tidak bisa berdoa seperti biasanya. Lalu apa yang ia rasakan dia tulis dalam buku autobiografinya. Dia menulis begini, bila kekeringan besar meliputi saya. Jadi kekeringan besar itu dalam bahasa lain kekeringan rohani. Karena ini menyangkut kehidupan batin, kehidupan rohani. Sekali lagi, bila kekeringan besar meliputi saya sehingga tidak satu pikiran pun timbul dan mendorong kepada persatuan dengan Allah. Dengan amat perlahan-lahan saya mendoakan Bapa kami. Perhatikan ini. Dengan amat perlahan-lahan saya mendoakan Bapa kami. Kalimat berikutnya. Doa ini, maksudnya doa Bapa kami, mengharukan hati saya dan sungguh menghidupkan.
Jadi dia yang waktu itu mengalami kekeringan, dia merasa disegarkan kembali justru dengan mendoakan doa Bapa kami dengan amat pelan, dengan amat perlahan-lahan. Doa ini mengharukan hati saya. Pernahkah Bapak Ibu hati terharu hanya dengan mendoakan doa yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami? Santa Teresia terharu hatinya dengan mendoakan doa Yesus, doa Bapa kami. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya doa Bapa kami. Versi Injil Lukas bab 11 ayat 2 sampai dengan 4. Sangat singkat. Tetapi doa yang paralel ada dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai dengan 13. Lebih panjang, lebih lengkap. Dan doa versi Injil Matius inilah yang digunakan dalam doa resmi gereja, dalam perayaan liturgi maupun juga dalam perayaan-perayaan devosi. Doa Bapa kami versi Injil Matius. Dengan pelan-pelan ternyata doa Bapa kami bisa membuat seorang seperti Santa Teresia terharu dan dibangkitkan semangatnya karena memahami dengan benar isi doa Bapa kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari orang kudus ini. Berapapun usia kita, apakah sudah kakek nenek atau belum, apakah sudah lansia atau belum, mari kita jalani hari-hari hidup kita dengan doa. Apapun bentuk doa, jenis doa kita, termasuk sekalipun kita menggunakan doa Bapa kami setiap hari, jika kita mendoakannya dengan hati, maka hidup kita, hati kita akan diperbarui terus-menerus seperti yang diserukan oleh Paus Leo ke-14 dalam pesannya hari ini. Sekali lagi saya kutip harapan dari Paus Leo ke-14. Semoga kita diperbarui setiap hari melalui perjumpaan kita dengan Tuhan dalam doa dan misa kudus. Khususnya bagi para kakek nenek dan kaum lansia, mari kita isi hari-hari hidup kita yang tidak panjang ini dengan banyak berdoa. Supaya kita menjadi kakek nenek dan lansia yang benar. Seperti dalam bacaan pertama kitab Kejadian tadi. Meskipun orang benar itu hanya sedikit, bisa menyelamatkan banyak orang. Jika Anda menjadi kakek nenek dan lansia yang benar dalam keluarga, Anda bisa menyelamatkan seluruh isi keluarga Anda. Tuhan memberkati.